dan kita dibayar. Tapi tantangan buat kalian, apa kalian mau menerima atau tidak. Oke, selanjutnya Agam. Selamat sore, nama saya Agam. NPM ini berapa? 2004, 2002 kalau salah. Kan mau telepon. Nah saya masih sekitar arsitektur, tapi saya lebih ke arah ranah urban design yang sebenarnya kalau misalnya dilihat dari materinya itu sebenarnya lebih luas dari urban design aja. Ada fotonya. Ini waktu gue gendut, sekarang lebih gendut lagi. Nah jadi gue masuk tahun 2004, lulus 2009, 5 tahun karena nggak lulus SPM 2 kali. IPK 2, sekian jelek. Belum. Nah gara-gara itu. Nah setelah lulus saya juga galau tentu, belum tahu mau jurusan kemana, terus harus ya sendiri. Akhirnya saya memilih untuk melanjutkan kuliah di Rancang Kota ITB, yaitu urban design tahun 2009 masuk, dan juga waktu itu lulus juga karena hampir dewa aja gitu. Nah, itu setelah itu udah ada aja. Ya alhamdulillah sih lulus sih. Kalau lulus ya nggak apa-apa sih. Oke, next. Nah, jadi saya sebenarnya dari dulu itu saya punya selalu berpegang terhadap quotes ini dari Frank Lloyd Wright. The space within becomes the reality of the building. Jadi saya selalu berpegang teguh terhadap penguasaan pembentukan bidang atau pembentukan ruang di antara dua bangunan itu sendiri, karena saya berpikir bahwa itu sebenarnya yang membuat ruh sebuah bangunan ini sendiri. Nah, kenapa saya masuk ke urban design? Pertama kali saya mengenal saudara Sofia Sugarani. Awalnya saya pertama kali itu mengikuti ada workshop di sana, workshop urban design. Awal sih nggak mau ikut, awal cuma pengen habis dari mana, ikut mobil teman, karena nggak ada mobil, ikut mobil teman setelah dia mau ke UPSD, akhirnya ketangkap lah harus ikut workshop. Ya udahlah, terus saya di workshopnya. Nah akhirnya saya terjebak dalam untuk ikut workshop. Akhirnya udahlah ikut workshop aja lah. Akhirnya saya tertarik untuk City Rewind dan akhirnya setelah ada 2 minggu proses untuk workshop itu sendiri, akhirnya di tim saya itu dinyatakan sebagai tim utama yang tim yang juara 1 lah gitu. Dan saya di sana sebagai urban designer. Jadi di situ ada game tuh, ada jadi kayak jadi mayor, jadi urban designer, jadi ekonomis, jadi environmentalist. Saya sebagai urban designer di sana. Dan timnya juga anak kembar juga sih. Next. Nah ini beberapa prosesnya. Jadi yang saya suka dari proses dari urban design itu sendiri adalah kalau orang yang lebih berpikiran luas, apalagi kalau misalnya di SKP atau apa detailnya suka D gitu, ya udahlah mending di urban design aja, karena kalau berpikiran lebih luas ketimbang lebih detail, karena nggak tahu ukuran pusat, nggak tahu ukuran ini. Nah ini prosesnya di sini, jadi kita lebih melihat ranah urban design itu lebih ke arah pembentukan ruang, pembentukan akses, pembentukan, kita harus menceritakan identitas dari suatu kawasan, bukan kawasan, itu juga sebuah kota. Ini kurang lebih proses yang ada di workshop itu. Walaupun terjebak, ya lumayan lah bisa bikin foto kayak gini. Ya, next deh. Nah, akhirnya setelah saya lulus S1, saya melanjutkan studi. Nah, saya bahkan baru tahu bahwa definisi urban design adalah ini. Jadi yang apa yang saya pegang quotes-nya itu adalah yang paling penting adalah ruang di antara dua bangunan itu. Akhirnya saya menemukan garis benang merahnya antara arsitektur dan urban design, itu adalah public space. Nah di Rancang Kota ini akhirnya saya bertemu dengan orang yang bikin kesel ya sebenarnya, namanya si Kang Emil ini. Nah orang yang bikin gua paling lama PPT sintesis, jadi pengen hampir dewo. Jadi dia minta bantuan saya, sebenarnya di kelas itu minta bantuan untuk bikin beberapa program. Jadi saya sebenarnya di studi yang lanjutan ini saya bukan belajar ke arah urban design yang secara teori banget, tapi saya lebih mengalami bagaimana menjadi seorang urbanis gitu. Akhirnya saya di sini sebagai salah satu kreator program Baik BDG juga akhirnya. Lalu ada beberapa program-program lain. Jadi yang saya pelajari dari di Rancang Kota ini justru bukan ke arah teoritis seperti itu, tapi lebih ke arah sebagai kita menjadi sebagai
seorang urban designer tapi memecahkan permasalahan yang luas dengan cara hal-hal yang kecil-kecil, titik-titik yang disebutnya sebagai apa namanya? Itu urban akupuntur. Nah itu dia. Ya. Before lagi sebelumnya. Nah akhirnya beginilah mulai dari tadi program tadi BPDG terus akhirnya bikin cuci lemah jadi kayak desain produk sih sebenarnya, jadi nggak ngaruh juga namanya anak kota sebenarnya. Nah itu yang kacungnya si kami di belakang tuh lagi diam. Tapi setelah itu pijitin namanya. Next. Tolong sih ya. Nah akhirnya pas saya lagi bikin tesis itu pembimbing saya adalah dia almarhum Ahmad Rida Sumardi. Beliau udah passed away tahun kemarin. Nah saya memang disarankan untuk masuk PSUD gitu. PSUD ini apa? Itu adalah kantor urban design di Bandung. Sebenarnya dia menangani beberapa proyek-proyek di Jakarta juga seperti kayak perencanaan MRT dan lain-lain. Nah sebenarnya yang terakhir baru itu adalah kita alhamdulillah menang sayembara pasar baru yang kemarin itu. Walaupun saya juga sebenarnya menurut beberapa ada kayak Pak Abang ikut juga, ada beberapa kayak mahasiswa di Unpad juga ikut juga gitu. Nah tapi belum deh. Nah saya gitu. Nah saya ingin membahas. Nah cerita dibalik dari kita apa ya? Oh cerita setelah adanya pengumuman ini, kami kan memang dipanggil untuk ke apa? Panggil pengembang si pasar baru sendiri. Juara 1 dia berkala arsitektur banget detail. Juara 2 kita bicara urban, kita melihat visioningnya. Juara 3 dia juga kecil juga arsitektur juga. Tapi justru yang ditanggapi sama Wagub Pak Ahok dan juga si pengembangnya itu malah ini yang lebih diapresiasi. Kenapa? Karena dia lebih bisa memecahkan permasalahan yang ada di kawasan sekitar ketimbang cuma kita hanya mendesain satu fisik tapi tidak memecahkan permasalahan yang ada di sana juga gitu. Jadi dia lebih, jadi kayak begitu dia udah proyek mau jalan gitu malah si pengembang itu terus menghubungi ke kita gitu. Bahkan kayak juara satunya disuruh menghubungi ke kita, lah gimana juara siapa gitu. Akhirnya udah, jadi apa yang kita pelajari dari urban design ini ilmu sangat penting gitu karena dia bukan hanya sekedar fisik belaka tapi dia sebenarnya kumpulan dari beberapa multidisiplin banyak banget. Tapi apa ya ilmunya dia banyak lah gitu lah. Oke maksudnya ilmu juga. Nah ini sebenarnya adalah project pertama kali gue masuk kantor itu PSUD. Udah masuk tim, gue masuk ke apa sih namanya, udah masuk ke urban designer. Seharusnya gue punya asisten, tapi karena waktu itu dia belum ada asisten, akhirnya ya udah sendirian menjalani juga. Gitu. Akhirnya sebelumnya. Nah ini akhirnya di sini saya disuruh coba ngerjain sekian banyak potongan untuk penataan jalur pejalan kaki di CBD gitu. Nah kenapa saya bilang juga saya sama suka penataan di luar di public space ini, kenapa? Karena memang si apa ya elemen-elemennya itu suka berpengaruh terhadap si manusia sendiri gitu. Kan kayak kata quotes-nya siapa namanya Winston Churchill siapa gitu, we shape our building afterwards they shape us gitu. Jadi kita harus membentuk dari ruang itu membuat kita tuh bukan jadi orang yang stres gitu. Yang akhirnya menciptakan manusia yang nggak stres lagi, yang bahagia. Next. Nah ini terakhir nggak terlalu terbaru juga sih sebelumnya lagi. Ini pasti proposal gitu. Ini di daerah kali kalau misalnya yang dulu kita main futsal di Terror Dome di daerah Plaswi mungkin tahu posisi di mana. Atau yang masih kemarin ikut acara Kekun yang keempat yang di ini Ciao. Kamu lihat. Nah, jadi ini kita mencoba gimana membuat master plan. Sebenarnya kan kalau dari kebutuhan ekonomi, kota memang butuh adanya kegiatan ekonomi untuk APBD, untuk menghidupi kawasan-kawasan yang lain gitu. Nah, tapi gimana caranya kita menghidupkan suatu kawasan di daerah yang ada daerah konservasinya? Yaitu kita menggabungkan elemen-elemen lama dan elemen-elemen baru. Seperti itu. Tapi kurang lebih kita benar-benar harus menyikapi bagaimana hubungan antara si ruang publik ke dalam area privatnya itu. Seperti gelas di bawah ini dia memang menyatu dari jalan ke dalam dia menyatu. Itu sih yang paling. Oke next. Udah selesai ya. Oke, siap. Ya.